Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Habibur Rahman di dalam channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang keunggulan dan kelemahan pembelajaran secara online atau daring dalam jaringan. Selain berdampak pada ekonomi, virus corona ini juga berdampak besar terhadap dunia pendidikan, sehingga kita tidak bisa melakukan proses belajar mengajar secara konvensional, yaitu tatap muka, sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan secara daring, secara online, baik dari sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Belajar daring atau belajar virtual ini adalah cara proses belajar mengajar di mana penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya. Pembelajaran secara virtual ini dapat dilakukan di mana saja serta kapan saja. Salah satu bentuk belajar virtual adalah pada penggunaan internet. Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan tersedianya berbagai layanan fasilitas seperti web, chatting, WhatsApp, Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Begitu banyak fasilitas yang ditawarkan dalam dunia maya untuk melakukan proses belajar mengajar. Tapi dengan begitu bukan berarti tidak ada kekurangannya. Nah, pada kali ini saya akan membahas keunggulan dan kelemahan atau kekurangan dari proses belajar mengajar secara daring. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan like dan komentar pada video ini untuk mensupport channel ini agar bisa berkembang. Terima kasih. Baiklah, yang pertama kita masuk pada keunggulan dari belajar daring dalam jaringan. Pembelajaran daring memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan belajar konvensional, yaitu yang pertama, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan pembelajaran daring, setiap pengguna dapat melakukan proses belajar mengajar di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Yang kedua, efisiensi biaya. Berbeda dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu atau bertatap muka. Dengan pembelajaran daring, tentunya kita dapat menghemat biaya transportasi. Yang ketiga, keunggulan dari belajar daring yaitu efisiensi waktu, di mana proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Materi pembelajaran pun dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik, walaupun kedua pihak yang berkomunikasi saling berjauhan. Yang keempat, keunggulan dari komunikasi daring yaitu terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan pembelajaran daring, kita dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan pembelajaran tersebut. Contohnya, layanan yang dapat kita gunakan seperti berbagi layar, melakukan presentasi, dan berbagi dokumen. Yang kelima, keunggulan dari pembelajaran daring yaitu meningkatkan intensitas komunikasi. Pembelajaran daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Dan yang keenam, yang terakhir, meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi
akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi, karena pembelajaran daring bisa berdiskusi dengan beberapa orang, tentunya bisa mengundang banyak orang untuk ikut berpartisipasi. Nah, itulah beberapa keunggulan belajar daring dari saya. Mungkin ada keunggulan yang lainnya, bisa teman-teman tambahkan sendiri. Selain keunggulan, pembelajaran daring juga tentunya pasti memiliki kelemahan, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, dimana ada kelebihan di situ pasti ada kekurangan. Adapun kekurangan dari pembelajaran daring yaitu yang pertama, tidak mewakili emosi dari pengguna. Maksudnya intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui pembelajaran daring. Yang kedua, kelemahannya yaitu tentunya memerlukan perangkat yang khusus untuk pelaksanaan pembelajaran. Pastinya memerlukan hardware dan software yang mendukung proses belajar mengajar dalam jaringan. Contohnya komputer, laptop, atau smartphone. Softwarenya aplikasi-aplikasi yang mendukung proses belajar mengajar secara daring. Yang ketiga, kelemahan dari belajar daring ini yaitu terlalu banyak informasi yang tidak penting dalam pembelajaran daring. Maksudnya seringkali informasi yang didapatkan menjadi terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerima. Yang keempat, kekurangan dari belajar daring yaitu menyita konsentrasi. Melakukan pembelajaran secara daring pada tempat dan waktu yang tidak tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi belajar daring itu harus konsentrasi dan berada pada tempat dan waktu yang tepat, tidak dalam sedang urusan yang lain atau sedang sibuk, karena bisa membahayakan diri sendiri. Itulah kelemahan dari pembelajaran secara daring menurut saya. Jika ada tambahan, boleh ditambahkan di kolom komentar. Demikianlah video singkat dari saya tentang kelebihan dan kelemahan proses belajar mengajar secara daring atau online. Semoga ada hikmahnya. Semoga pandemi virus corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa dapat belajar secara biasanya bertatap muka. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini agar bisa berkembang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.